berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan sabda Tuhan, saya mohon kesediaan Ibu Diaken Veronica Pepadak untuk pimpin kita dalam doa firman. Sampai kata kuliah pengaruh murid dan Rabbi Yesus Kristus ada di patok yang lebih murid yang kali horor terhitung nama dengar tuh boleh kata horor para saat murid kata hakayang. Oh Allah aman amigo sorga Allah pingbi ping madi pingi pawi penamo nap awi nap namo muri mapat ay talal muri kumnya mahato hato lapung amparawam rom tugam maling talatu lan namlopo lapung teridung hina muri himpa buah kautikam tokor umaya muri ngardu ka bolum amwai wihi wai 5 gam ampala ko ringi tidung itu nona muri kam mila gam aten jaragam koko kam pameringu pamalalam ngaraduka bulumul muri na may sorga terlalu ko buah kautingom kama bahaya ka kama tengi rangnya na wineh muri na mkali horum memang dadi pah muri mo puru na ngahmatuom kan madiri gama kira panganang umnya mahato hato lapung pe muri am tengi ranggunya na winin kata egi ati data koka ngaraduka bulum muri na may to sorga taridong hina na huhu na anam nampatom gunya na winin takabuang Teridung hina muri ampala ko ng itidung itong no namuri kam pamring pamlalay mo ay nahamao kan mo hikalo mi muri nam padia kung taal muri kumnya mahato hato nam panyanga majakira pangarangom lakung pe muri am tengi rang yan hini kat ati det ko kam ngaraduka pulu muri nam igu sorga mo pawini kad teridung hina ingi dia kanya mahuhu anam am tengi rang dunya nabini muri nam igu sorga him patome na krena bayon dama tutu dama titi mang tagamatang bolo mapalatanog niya anak kami hawai mulai muri Yesus Kristus muri ma lakung ni ama wimau terito hina amin. Amin. Terima kasih Ibu Diaken. Bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khususnya di dalam tugas tanggung jawab pelayanan sebagai majelis jemaat yang Tuhan anugerahkan. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang tanah liat yang dibuat menjadi bejana, maka akan membawa kita pada pemikiran bahwa seindah, sebagus apapun sebuah bejana diukir, tapi tentu tetap akan pecah. Mau mengatakan bahwa bejana tanah liat itu punya kelemahan. Dia rentan juga ya, terhadap benturan, pukulan. Jadi di saat Rasul Paulus mengatakan bahwa dia maupun pelayan-pelayan yang lain itu ibarat bejana tanah liat. Tetapi dalam dirinya
sebagai bejana tanliat bersama dengan rekan-rekan pelayan yang lain, ada harta yang Tuhan berikan. Yang Tuhan isi dalam bejana itu. Harta apa yang Tuhan isi? Yaitu Injil Kristus. Injil Kristus itulah sebagai harta yang berharga yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan taruh dalam bejana tanah liat itu. Dalam diri Rasul Paulus. Dan sehingga saat ditindas mereka tidak terjepit. Saat begitu banyak tantangan dan seolah-olah tidak ada jalan keluar yang dipikirkan secara akal, tetapi mereka tidak mendapat putus asa atau tidak merasa putus asa karena ada saja jalan keluar. Bahkan saat mereka dianiaya, mereka merasa bahwa mereka tidak sedang sendirian. Dan saat dihempaskan, dikatakan sini tidak binasa. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Injil yang bagaimana, yang adalah harta yang berharga itu, yang Allah tanamkan dalam diri mereka. Menurut Rasul Paulus, yaitu pertama-tama tentang kematian Kristus. Dan kedua, tentu tentang kehidupan Yesus. Di sini dalam Injil, dalam perenungan yang mendalam atas karya Roh Kudus dalam diri Rasul Paulus, dia menyadari bahwa ia dipanggil untuk ikut menderita bahkan mati bersama Yesus. Jadi kenapa Yesus harus mati? Itu semua supaya dosa-dosa yang ada di dalam bejana atau di bejana tanah liat ini, itu bisa dikuatkan bejana itu atau dosa ini bisa dilawan untuk melewati berbagai tantangan yang muncul, baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Yang kedua adalah kehidupan Yesus. Karena mereka menderita, tetapi mereka percaya bahwa yang paling penting kehidupan itu Yesus sediakan. Yesus tidak hanya mati, tetapi ia bangkit. Kehidupan di sini yang dimaksudkan pertama-tama adalah mereka percaya kepada Yesus yang hidup dan yang terus berkarya di dalam mereka. Dan yang kedua, mereka percaya ada kehidupan kekal yang disediakan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan kalau kita tarik dalam kehidupan kita, sebagai bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan, kelemahan apa yang ada pada diri kita? Itu perlu kita sadari. Apa kelemahan-kelemahan? Seperti tanah liat yang mudah, kalau dipukul ya bisa retak. Meskipun kalau dibakar dia cukup kuat. Tetapi bagaimanapun tanah liat itu, tetap dia bisa pecah. Artinya ada sisi lemahnya. Dan kita manusia pasti ada sisi lemah. Sisi lemah kita di mana? Karena dengan kita menyadari sisi lemah kita di mana, baru kita dapat menyadari kenapa kita kuat. Karena di sini Rasul Paulus menyadari siapa dirinya, dan saat ia mampu melewati tantangan itu semata-mata karena campur tangan Tuhan. Ia memahami tentang harta berharga yang ada dalam dirinya yang Tuhan berikan. Itu karena Roh Kudus yang membuat pengertian itu dalam dirinya. Nah, jadi di saat kita menyadari siapa diri kita dalam kelemahan, keterbatasan kita, kita merenungkan di dalam Tuhan, dalam lewat karya Roh Kudus kita akan memahami. Di dalam kelemahan saya ini kenapa Tuhan pakai saya?
Di dalam kelemahan saya ini kenapa saya tetap mampu melewati berbagai tantangan-tantangan yang ada. Termasuk melewati kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri. Inilah kekasih-kekasih Tuhan yang membuat kita akhirnya menyadari. Kemudian yang kedua, di dalam pelayanan kita secara umum. Tantangan apa yang kita lihat? Sebagai dalam satu persekutuan ini satu kelemahan kita. Di cabang tupopuin kelemahan kita apa? Tapi kenapa gereja ini dia terus berjalan? Itu hanya karena kasih Tuhan. Dan kita yang telah dipanggil untuk terus berpegang kepada harta yang berharga itu. Harta yang tidak bisa untuk kita pendam, yang harus kita bagikan kepada yang lain. Supaya mereka menyadari bahwa Tuhan sedang berbagi berkat lewat harta yang berharga itu Injil. Supaya setiap orang yang lemah akan mendapatkan kekuatan. Sehingga setiap orang yang seperti putus asa. Tapi mereka merasa ada kekuatan. Mereka bisa bangkit. Dan yang terakhir. Bagaimana cara kita mengatasi? Pertama-tama, di saat kita menghadapi diri kita sebagai bejana tanah liat, dengan pergumulan tantangan-tantangan hidup yang ada, yang kita merasa bahwa di sini kita tidak mampu untuk memenuhinya. Di sini kita tidak mampu untuk mencari jalan keluar. Cara apa yang kita pakai? Apakah kita selalu berserah diri kepada Tuhan? Ataukah kita mengandalkan diri? Warga jemaat pun dalam pantauan kita seperti apa? Di saat mereka punya pergumulan tantangan yang berat, apakah semakin dekat dengan Tuhan? Atau justru menjadi alasan untuk semakin menjauh dari Tuhan? Karena panggilan kita adalah untuk supaya kita menderita dan mati bersama Kristus. Itu artinya supaya kita bisa belajar untuk semakin meninggalkan hal-hal yang fana, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan kita bergerak maju di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kita semakin menjadi bejana yang indah, yang meskipun sebagai tanah liat, tetapi dalam diri kita memancarkan Kristus. Karena harta yang berharga selalu ada dalam diri kita. Demikian kekasih-kekasih Tuhan, kenapa saya mengangkat bagian firman Tuhan ini. Karena pergumulan yang kita hadapi sudah habis-habisan ditanam. Ini sedang menghadapi urusan budaya, adat, istiadat. Kita sebagai bejana tanah liat. Kalau kita tidak menyadari kelemahan kita dan bergantung penuh kepada Tuhan, maka kita bisa sama dengan warga jemaat yang rapuh dan merasa bahwa Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan yang berikut, kenapa juga diangkat ini? Supaya kita majelis ini yang kasih tunjuk jalan. Meskipun dalam tantangan apapun, kita harus tetap memelihara harta yang berharga ini. Di mana kita hanya berapa orang saja. Di mana ada PKS rumah tangga majelis jemaat. Kita ada di situ warga jemaat. Mereka melihat kita punya kesatuan. Mereka melihat bahwa kita ini betul-betul bisa menghadapi tantangan pergumulan yang ada. Kecuali ya yang memang tidak dapat betul untuk kita hindari. Sehingga warga jemaat dapat belajar hal nyata itu dari kita. Bahwa kita ada tantangan seperti ini. Tetapi kita tetap terus mau dekat dengan Tuhan. Kita terus mau membuka diri. Diisi dengan harta yang berharga dalam hidup kita. Demikian itu kekasih-kekasih Tuhan. Dan saya berikan kesempatan untuk kita saling berbagi berkat. Baik itu mungkin lewat pertanyaan atau
Ada tambahan-tambahan, saya berikan kesempatan dari Bapak penanggung jawab. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh Firman pada malam hari ini tentunya adalah salah satu bekal berbicara tentang harta yang memang yang ada pada diri kita. Yang namanya harta ini bukan saja kita ada hanya membaca dalam harta rohani dalam bencana tanah, tetapi harta sebagai manusia, yaitu pemikiran, pemahaman, itulah yang menjadi harta kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam harta ini bagaimana kita memelihara atau melakukan sehingga harta yang ada pada kita sehingga dia bisa berjalan sesuai apa yang dimaksudkan firman Tuhan pada malam hari ini. Karena memang kita yang memiliki ini, kita yang umat yang percaya pada Yesus Kristus sebagai kaki tangannya, karena orang yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, kelemahan, semuanya itu yang ada pada kita sehingga dalam pelayanan atau melakukan tugas dan tanggung jawab kita sering kita gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan oleh sebab itu lewat kesempatan ini firman menasihati kita agar kita tetap serahkan semuanya itu kepada Allah sehingga dalam perjalanan pelayanan di hari-hari yang akan datang sehingga Allah sendiri yang menuntun menyertai kita sehingga kita boleh mampu untuk melaksanakan tugas dan kita. Mungkin itu sebab saya kembalikan. Terima kasih Bapak penanggung jawab. Dari Bapak Penetua Yohanes. Sebuah bencana yang dibentuk atau yang ditetapkan kelemahan di dalam. Namun yang Tuhan kehendaki itu adalah bagaimana kelemahan atau kerapuhan bencana itu dapat berfungsi baik pribadi maupun bagi banyak orang, dalam artian bisa bersinar sebagai terang yang mungkin menurut Rasul Paulus di mana bagi Tuhan kalau berbicara tentang kerapuhan atau lemahnya, setiap pribadi pasti mempunyai kelemahan, dan bahkan kelemahan secara tubuh Tuhan atau sebagai pasti ada. Sing kita lemah karena di dalamnya tidak ada kesatuan di dalam membentuk sebuah bencana. Jika bencana itu utuh dari tanah liat, semakin ditempa dengan api, dia semakin menghasilkan buah yang baik, karena mempunyai kualitas yang bisa nampak, dilihat oleh atau bahkan dipergunakan oleh yang banyak. Contoh kecil, ketika periuk itu dibentuk dari tanah liat, diketahui bahwa mempunyai fungsi yaitu untuk memasak air, memasak nasi, tapi dapat dinikmati oleh banyak orang. Artinya hasil daripada bencana itu, ketika dinikmati pasti merasakan ya ada rasa damai, ada sukacita, karena sudah ada harapan di dalam yang dirindukan. Demikian dalam hidup kita, Ibu, ya hemat saya ya, minta maaf hemat saya. Kita punya dalam
akan saling menjaga atau memelihara ini sebuah kelemahan yang kita miliki pribadi. Seperti kita itu di dalam buku yang kemarin. Contoh hal kecil. Ketika saya melecehkan pribadi saya sendiri, apalagi bagi yang banyak. Nah, contoh hal kecil yang kita dapat seperti walau ini walau tidak majelis bisa saja nampak. Itulah hal yang sudah kalau kelemahan mungkin ini minta maaf Pak kita hanya di dalam mempertahankan sebuah kelemahan ada berbagai banyak sisi. Bisa di saat kita berada dimanapun nama kita ada manusia sosial, sehingga firman yang telah ditanam dalam hati dan pikiran kita bahkan diberikan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bisa dilihat oleh orang lain, bisa dirasa. Yang walaupun saat kita ditempa, ditindas, atau bahkan dihina sebagai majelis atau sebagai ketua, disitu punya keutuhan atau kemurnian sama-sama. Setelah dilihat bahwa tidak ada kelemahan yang dapat menerobos mereka untuk masuk, dan apa-apa dan firman Baik, terima kasih Bapak Penutua Yohanes. Selanjutnya dari Bapak Penutua Togul. Baik, terima kasih dari nats renungan kita. Secara garis besar di situ bahwa menceritakan tentang bagaimana Rasul Paulus menyatakan bahwa kekuatan atau kemampuan yang ia miliki itu bersumber daripada Tuhan yang memampukan dia untuk menyatakan dalam dirinya mengenai kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Itu secara garis besarnya bahwa dalam renungan kita itu pernyataan dari Paulus, di mana di situ tadi kami mempunyai harta dalam bejana terlihat supaya nyata bahwa kekuatan yang limpah-limpah itu berasal dari Allah. Itu pernyataan bahwa sumber kekuatan atau kekuatan itu berasal dari Allah yang memampukan mereka melewati akan berbagai macam tantangan sebagaimana yang digambarkan dalam firman. Mereka melalui penindasan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Tapi mereka mampu melakukan itu karena memiliki kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Bapak Mama kekasih Tuhan, tentu dalam firman Tuhan penggunaan salah satu alat atau benda yang ada yang disebutkan dalam firman Tuhan tentu memiliki makna masing-masing. Sebagaimana di sini tentang bejana tanah liat. Kalau kita melihat dari proses bejana ini juga tidak mudah. Untuk menjadi sebuah bejana yang bisa dipergunakan, tentu harus melalui tahapan proses di mana tanah liat digali, kemudian dihancurkan, diaduk menjadi lumpur, dibersihkan, kemudian dibentuk, baru dibakar. Itu proses yang memang dilakukan. Tentu kita juga harus melalui proses itu.
Karena melalui proses itulah kita lebih diyakinkan bahwa itulah tempatnya untuk dinilai apakah itu bermutu atau tidak, artinya memiliki kekuatan atau tidak. Dan itu yang bermanfaat, karena melalui bejana itulah maka kekuatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, bahwa kita dimampukan menghadapi tantangan sebagaimana yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Di situ dapat menghadapi seperti apa tadi, penganiayaan, ada penindasan, dan masih banyak, termasuk kesendirian. Artinya banyak hal yang dihadapi pada masanya. Nah, ia mampu lewati, dan dengan kemampuan itulah dia menyatakan bahwa sesungguhnya demikianlah Kristus dalam perjalanan kehidupannya harus menjalani semua itu. Karena kita sebagai orang yang beriman, yang percaya pada Kristus, maka kita, kewajiban kita adalah memikul salib. Artinya harus melalui penderitaan. Dan disitulah kita nyatakan bahwa lewat penderitaan kita nyatakan bahwa Tuhan itu ada dan memampukan kita, sehingga kita menunjukkan bahwa ada kebangkitan, ada hidup dalam iman kita. Seperti yang digambarkan di situ tadi, kehidupan bersama Kristus. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bapak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Togun. Selanjutnya Ibu Guru Injil. Baik, terima kasih. Sungguh memberkati kita semua, dan khususnya kita menarik dalam pribadi kita masing-masing. Dan di sini tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh teman-teman, itu tadi saya melihat dan merenungkan firman ini, saya secara pribadi untuk mengenal siapa saya secara pribadi, siapa saya di diri Tuhan. Itu yang pertama, siapa saya pribadi itu dengan kita mengenal, melihat akan diri kita, hidup kita mengenal siapa kita di hadapan Dia Tuhan lewat Roh Kudus yang bekerja dan firman yang ada dalam diri kita akan mengenal bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, terbatas, dan rapuh di hadapan Dia Tuhan. Kita ini tidak punya apa-apa sebenarnya, hanyalah kita ini Tuhan percayakan untuk kita ada di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga dengan kelemahan itu, dengan kita menyadari keterbatasan dan kelemahan secara pribadi itu, yang seperti dikatakan tadi, pintu kita butuh kekuatan. Dan kita lewat firman Tuhan yang bekerja di dalam diri kita masing-masing, kita akan bahwa kekuatan itu tentu tidak datangnya dari mana-mana. Sehingga penyerahan diri dan mendekatkan diri, itulah yang terus-menerus kita lakukan. Dan itu yang menjadi kekuatan. Kembali dalam kehidupan pribadi, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi, baik dalam tugas maupun dalam berbagai bahkan pribadi. Tetapi ketika kita menyadari kenapa saya bisa tetap kuat, masih ada di tengah-tengah tantangan, tetap saja masih ada semangat untuk terus melangkah dalam kita memberitakan Injil, karena ada kekuatan yang bekerja di dalam diri kita, dalam pribadi kita. Itu khususnya secara pribadi kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga yang kedua lagi tentu siapa pribadi kita, yang kedua siapa kita di hadapan Tuhan. Kita yang tentunya secara umum sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, dan lebih khusus lagi kita sebagai kaki tangan Tuhan yang Tuhan pakai, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini. Berarti satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang tentu ini yang merupakan satu kekuatan bagi kita dalam kita menjalankan akan tugas dan pekerjaan kita. Sehingga di dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus, khususnya kita sebagai majelis jemaat, tentu akan ada keterikatan, keterhubungan antara satu yang lain. Kalau satu sakit, maka kita semua akan merasa sakit. Di saat satu jatuh, maka satu kesatuan tubuh Kristus, khususnya kita sebagai jemaat, tentu kita juga sama-sama berada dalam kondisi seperti itu. Sehingga dengan demikian, tentunya saudara-saudara yang dikasih di dalam kita dalam kebersamaan, kesatuan tentu yang paling penting atau yang merupakan satu kebutuhan bagi kita, bagaimana kita saling berada dalam satu kekompakan itu. Sehingga saya katakan, tanyakan apa saya katakan, terserah dia. Misalnya kita sebagai teman jemaat, oleh majelis jemaat, tetapi ketika kita seorang misalnya berada dalam satu kelemahan, lu nak kanyak nutoh, tidak bisa. Tetapi kelemahan satu orang adalah kelemahan kita secara bersama-sama. Kekuatan satu orang, keberhasilan satu orang adalah kekuatan kita secara bersama-sama dalam misi pelayanan sebagai kaki tangan Tuhan di jemaat, khususnya kita di cabang ini. Dan itulah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk bagian firman Tuhan ini kembali mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk terus kita tentu berada dalam saling mendukung. Sebagaimana Bapak Pendeta bilang, saling mendukung dalam hal ini lagi bagaimana kita saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga apa yang menjadi harapan itu tentu kita akan jalani secara bersama-sama, yang walaupun ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya, kita jalani secara pribadi, rumah tangga, bahkan di tengah-tengah pelayanan ini. Namun tetap kita kuat dan tetap melayani sampai saat ini. Tapi itu semuanya adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu saudara-saudaraku yang menjadi perenungan bagi pribadi saya, dan saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Injil. Selanjutnya Bapak Nutu Efusinda. Berbicara tentang bagaimana apa yang disampaikan oleh Kedua Terbun, bahwa sebuah bejana itu yang akan siap dipakai itu berarti dia sudah melewati berbagai tahapan-tahapan sampai dibakar sekalipun untuk bejana itu bisa berfungsi. Namun tidaklah berarti setelah kita melewati itu kita menjadi benda yang kuat. Karena kita adalah bejana yang terbuat dari tanah liat, ya kita tetap menjadi tanah liat. Sekalipun kita sudah melewati berbagai tahapan, tetap kita menjadi benda yang rapuh. Nah, di dalam kita menjadi benda yang rapuh di sini, ini menunjukkan situasi dan kondisi kita saat ini yang diperhadapkan dengan berbagai hal yang merupakan tanggung jawab kita, yang harus kita hadapi, yang harus kita pikul, yang harus kita langkahi. Namun kita berada di dalam kekurangan dan keterbatasan itu semua. Situasi-situasi inilah yang bisa membuat kita merasa terjepit, merasa hilang akal, bahkan juga merasa terhempas. Namun malam hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, kamu tidak akan berada dalam kondisi itu. Sekalipun kamu dihempas. Sementara kalau kita lihat, kalau namanya bencana tanah liat, jangankan dibuang atau dihempas, ditindis saja dia sudah pecah, dia sudah hancur. Apalagi kalau sampai dia dihempas, hancur berkeping-keping. Tapi Tuhan mengatakan, tidak. Kamu akan tetap kuat asalkan saya berada di dalam kamu. Artinya Roh Allah tetap berada di dalam diri kita sebagai
kaki tangan Tuhan sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan demi pergumulan jemaat yang kita hadapi, tetapi dengan Roh Kudus Tuhan terus berkarya dalam diri kita dan menyadari siapa kita tadi yang disampaikan oleh guru ini. Tetap kita harus menyadari itu. Dengan ketidakmampuan kita bagaikan bejana tanah liat yang rapuh dan hancur, kita akan tetap membutuhkan Tuhan. Nah, disitulah Tuhan akan menjadi harta dalam diri kita, di mana Tuhan akan menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang kuat dan kokoh untuk terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Saya rasa itu saja pemahaman dari saya tentang harta yang ada dalam bejana ini, yaitu Roh Kudus Allah yang berada dalam diri kita, yang terus menguatkan kita, yang terus menuntun kita, dan yang terus memberikan jalan keluar buat kita. Demikian kembali. Baik, terima kasih. Jadi apa yang menjadi pergumulan itu di Aken, kita akan doakan nanti pas saat sensor morumen bisa disampaikan di cabang. Baik, kasih Tuhan, biarlah kita sebagai bejana yang secara fisik bahkan secara psikis kita punya kelemahan, punya keterbatasan, tapi kita bersyukur kalau kita kuat, kalau kita mampu menjalani pelayanan yang penuh tantangan, bukan karena kita, tapi itu sungguh karena kasih Tuhan. Ya, bersyukur Tuhan mempercayakan ini kepada kita. Ya, dan saya pikir dia menjadi tanda awas. Coba saya bukan kita menjadi majelis, mungkin saya pikir bisa lebih kita kurang memperhatikan lagi ini. Kita punya kehidupan sebagai bejana. Hanya untung puji syukur karena Tuhan mempercayakan ini, sehingga kita punya kesempatan terus baca Alkitab. Kita punya kesempatan saat kita menjalani pelayanan, kita menguatkan warga, kita menguatkan diri kita juga. Kita mengingatkan warga, kita juga mengingatkan diri kita. Jadi kita bersyukur selama Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melayaninya. Biarlah kita senantiasa merenungkan siapa diri kita dan mengucap syukur selalu. Karena Tuhan senantiasa terus mengisi kita dengan hartanya, memperkaya kita untuk pelayanannya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.